Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannan al-qadim al-ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi wuqifa baina yadir rahman, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang terkait hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tasawuf dalam kitab Qabasin Nuril Mubin yang telah dirangkum dari kitab Ihya Ulumuddin Ad-Da'i ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa atala umrahu fi sihhatin wa afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam kitab Qabasin Nuril Mubin ini, dalam khulasahnya, ringkasannya, membahas tentang perkara hati atau sifat-sifat hati, terutama dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab Rub'ul Muhlikat. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil muttali' ala khafayatis saraya al-alimi bimaknunatil dhamaya. Segala puji bagi Allah yang mengetahui atas segala yang tersembunyi dalam rahasia dan mengetahui dengan segala yang tersembunyi dalam hati. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Salawat serta salam atas junjungan penghulu daripada segenap para rasul wa jami'i syamaliddin, dan mencakup segala urusan-urusan agama, wa ala alihi thayyibin tahirin, dan segenap keluarganya yang baik serta suci. Amma ba'du, fasyaraful insani wa fadilatuhu bisti'dadihi li ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka kemuliaan manusia dan keutamaannya terletak pada isti'dad, terletak pada persiapan dirinya untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruh. Maka kemakrifatan itu di dunia adalah merupakan perhiasannya, kesempurnaannya, dan kebanggaannya. Seorang yang memiliki kemakrifatan kepada Allah di dunia itu adalah sebagai jamal, sebagai keindahannya, kesempurnaannya, dan kebanggaannya. Maka manusia dengan ma'rifat kepada Allah menjadi indah, menjadi sempurna, dan menjadi hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirati uddatuhu wa zukhruhu. Dan di dalam akhirat adalah sebagai pelengkapnya
Anda kalau ingin pergi ke akhirat tentu menggunakan pelengkap. Seperti halnya seorang musafir, pepergian sebelum melakukan pepergiannya, dia akan mempersiapkan perlengkapan musafir, perlengkapan orang yang pepergian. Bekal, ongkos, transportasi, dan keseluruhannya. Dan kemakrifatan kepada Allah itu adalah merupakan uddah, sebagai perlengkapan, wa zukhruhu, dan juga sebagai bekal, simpanan, di mana hasilnya nanti akan diambil di akhirat. Wa inna masta'adda li ma'rifati biqalbihi. Sesungguhnya persiapan manusia lil ma'rifati, untuk ma'rifat kepada Allah, adalah dengan qalbihi, dengan hatinya. Tidak akan seorang itu mencapai ma'rifat, derajat ma'rifat, karena ma'rifat itu yang telah disebutkan dalam ilmu tasawuf, ada syariat, ada hakikat, dan ada ma'rifat, atau syariat, ma'rifat, dan hakikat. Maka syariat adalah ranahnya bagian fisik manusia, zahir manusia. Namun pada saat berbicara tentang ma'rifat adalah berkaitan dengan batin manusia, perbuatan batin. Makanya ranah fikih itu adalah ranah zahir, dan tasawuf itu adalah merupakan ranah batin. Selalu para ulama mengatakan, sebagaimana yang telah dikutip, nahnu nahkumu bidzawahir la bisarair. Kami menghukumi yang zahir, bukan menghukumi yang tidak terlihat, yang batin. Itu adalah ranah hukum fikih atau ranah ilmu fikih. Namun dalam ilmu tasawuf ini adalah yang dihukumi adalah batin, dan yang dapat menilai sendiri adalah dirinya sendiri, dirinya orang tersebut. Makanya kan dalam ilmu tasawuf ini sebagai alat untuk dapat membenahi hati adalah yang memiliki hati, yang dapat membenahi jiwa adalah yang memiliki jiwa. Tergantung pada si pemilik hati dan si pemilik jiwa, dengan media, dengan sarana Al-Quran, dengan sarana hadis, dengan sarana ilmu tasawuf. Dalam penelitian, kalau kita melihat dalam metodologi penelitian, ada yang disebut dengan instrumen. Dalam penelitian kualitatif, maka alat yang paling menonjol untuk digunakan dalam penelitian itu adalah instrumen yang berkaitan dengan kemampuan diri manusia untuk menganalisis dan menarasikan tentang apa yang telah diteliti. Ini sama. Alat yang dapat mendeteksi keburukan dan kebaikan hati, instrumen utamanya adalah manusia itu sendiri. Maka dari itu pentingnya kita untuk mengetahui tentang masalah hati ini melalui kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama terdahulu yang berdasar kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna masta'adda lil ma'rifati biqalbihi. Sesungguhnya
persiapan seseorang itu untuk mengetahui Allah, untuk mengenal Allah biqalbihi, dengan hatinya. Fal qalbu huwal alimu billah. Maka hati itu adalah yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati. Wal mutaqarribu ilallah, dan yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengetahui tentang Allah dan yang dapat dekat kepada Allah. Wal amilu lillah, dan beramal karena Allah. Wasa'i ilallah, dan berusaha menuju kepada Allah. Wal mukasyafu bima indallahi waladai, dan dapat menyingkap segala apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah dimilikinya. Wal mukasyifu bima indallahi waladai, atau wal mukasyafu, dan yang menyingkap daripada apa yang dimiliki oleh Allah di sisinya. Wal jawarihu atba'un wa khadamun, sedangkan jawarih, anggota tubuh itu adalah sebagai pengikut, wa khadamun, dan pelayan, wa alatun, dan instrumen. Ini ibarat kalau kita gambarkan dalam dunia teknologi, bahwasanya hati itu bagaikan chip, ya. Di situ di mana dia akan menampung, mengendalikan, ya, dalam program komputerisasi, dan semua perangkat itu hanya sebagai penunjang. Maka yang dapat mengontrol, dapat mengendalikan daripada diri manusia itu adalah hati, dan semua organ tubuh yang lainnya itu sebagai penunjang, sebagai alat. Dan ini masuk akal. Tidak ada satupun manusia bergerak tanpa terlebih dahulu terlintas dalam hatinya. Hati bergerak, maka otak memerintahkan, kemudian organ tubuh melaksanakan. Nah, di sini adalah fungsi daripada hati itu sendiri. Wa innal qalba wan nafsa war ruha wal aqla tutlaqu ala ma'nan. Sesungguhnya hati, jiwa, dan ruh, dan akal dapat dimaknai atas satu makna, atas satu arti. Biasanya kita mendapatkan redaksi dalam Al-Quran, hati itu bisa dikategorikan sebagai al-qalbu, bisa an-nafsu, bisa ar-ruhu, dan bisa juga al-aqlu. Kalau dalam ilmu tasawuf, keseluruhannya ini memiliki makna yang sama. Apa? Wa huwa latifatun rabbaniyatun. Ia adalah sebagai makhluk halus, tidak nampak, rabbaniyatun, yang bernisbatkan kepada Tuhan, ruhaniyatun, rohani, ia haqiqatul insan, dan ia adalah hakikatnya manusia. Ini kalau kita lihat orang-orang yang ahli filsafat, ya, filosof, ahli filosof, filosof mereka itu mengatakan, dengan akal maka manusia itu ada. Dengan akal maka manusia itu ada. Berbeda dengan ahli ekonom, dengan harta, dengan materi, maka manusia itu ada.
Tapi bagi yang ahli tasawuf, dengan hati dan jiwa, maka manusia itu ada. Karena ranah tasawuf adalah hati, sedangkan ranah akal, ranah filsafat itu adalah akal, dan ranah ekonomi itu adalah materi. Maka ulama-ulama tasawuf mengatakan dengan hati, dengan jiwa, maka manusia itu ada. Tanpa jiwa, tanpa ruh, maka tidak akan ada manusia. Pada hakikatnya manusia itu adalah ruh. Seperti yang dikatakan oleh seorang ulama, anta birruhi la bil jasadi insanu. Engkau ini dengan ruhmu, bukan dengan jasadmu sebagai manusia. Maka dikatakan di sini hiya haqiqatul insan, bahwasanya ruh itu adalah hakikatnya manusia. Wal mudriku al arifu minhu, dan sebagai alat untuk pendeteksi, menangkap segala ilmu daripada Allah, segala pengetahuan daripada Allah, segala rahmat daripada Allah. Wal mudriku al arifu, yang mengetahui daripadanya, daripada diri manusia, bahwasanya manusia itu semakin dia mengenal dirinya, maka dia semakin mengenal Allah. Yang dapat mengenalkan kita terhadap diri kita sendiri adalah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ranah dalam ilmu tasawuf itu bagaimana seorang manusia itu dapat mengenal dirinya sendiri. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat? Jangan jauh-jauh kita mau melihat bulan, mau melihat matahari dalam ayat-ayat al-kauniyah berkaitan dengan alam semesta. Itu adalah ciptaan Allah yang maha agung. Namun ternyata ada makhluk kecil dalam tubuh manusia, dan itu adalah juga sebagai ranah objek di mana kita bertafakur, melihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, Allah berikan sebuah peringatan, wa fi anfusikum, dan dalam diri kalian wahai manusia terdapat hati, terdapat jiwa, terdapat akal, bahkan di situ terdapat organ tubuh, ya, dan itu adalah ranahnya para dokter, para medis. Kalau hati adalah ranahnya ahli tasawuf, maka tubuh manusia adalah ranahnya dokter. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Coba. Organ tubuh saja secara medis itu dipelajari, masing-masing memiliki spesialis. Coba bayangkan, ada dokter telinga khusus untuk mempelajari telinga saja, dan itu luar biasa. Begitu dalam, begitu luas pengetahuan Allah tentang masalah organ tubuh yang kita anggap sederhana, telinga. Makanya ada dokter THT terkait dengan telinga, tenggorokan, dan hidung, karena itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Itu hanya satu bidang organ tubuh yang dipelajari oleh manusia. Belum lagi mata. Untuk mempelajari mata ada perguruan tersendiri, ya, dalam kedokteran khusus untuk mata. Makanya di barat itu ilmuwan-ilmuwan itu mereka bidang organ tubuh. Ada profesor mata khusus di bidang mata saja. Organ tubuh yang lain tidak tahu. Jadi jangan anggap kalau ada dokter gigi, ya, terus dia tahu tentang masalah mata, berarti itu menunjukkan bukan keahliannya. Orang yang ahli itu adalah apabila saat berbicara tentang bidang yang dia tekuni.
maka itu adalah ahli. Kalau ada satu orang ahli semua bisa, berarti itu bukan ahli. Maka dari itu, ini adalah bidang keilmuan yang sangat luar biasa. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini, fahadhil latifah al-alimatu al-mudrikatu minal insan qad tusamma qalban. Maka ini yang disebut dengan al-latifah, yang disebut dengan makhluk halus, al-alimah, yang dapat mengetahui, yang dapat menganalisa segala apa yang diketahuinya, al-mudrikatu, kemudian yang dapat menangkap segala apa yang telah diketahui minal insani, daripada manusia itu, qad tusamma qalban, jadi makhluk halus. Jadi qalb itu yang diibaratkan oleh para ulama adalah merupakan latifah, makhluk halus yang bukan nampak. Sama dengan virus. Virus masih nampak. Dengan pembesar, dengan kasat mata mungkin tidak bisa. Harus melakukan alat, harus dilakukan dengan alat baru terdeteksi. Tapi ini lebih daripada virus. Latifah, sangat halus, sama dengan ruh, sama dengan jin. Ya, jin masih makhluk juga. Jadi makhluk itu ada dua, makhluk halus, ada makhluk kasar. Makhluk kasar itu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Makhluk halus yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, dengan mata, dengan telinga, dengan rasa, dengan raba, itu tidak bisa kita tangkap. Ya, makhluk ini dengan panca indera tadi itu, karena bukan ranahnya. Tapi hal ini walaupun sifatnya tidak bisa ditangkap oleh panca indrawi yang disebut dengan hissi, tapi dia adalah sebagai maknawi yang bisa dirasakan dalam tubuh manusia. Maka dikatakan di situ, fahadhil latifah al-alimah al-mudrikah, maka ini adalah makhluk yang halus, yang berpengetahuan, yang dapat menangkap segala ilmu, minal insani, bagian daripada manusia, qad tusamma qalban, dapat juga dinamakan sebagai hati, au ruhan sebagai ruh, au akalan sebagai akal, au nafsan sebagai jiwa. Jadi ini adalah sinonim dalam ilmu bahasa, disebut sinonim dalam memiliki lafaz yang berbeda-beda, namun dalam segi makna memiliki makna yang sama. Hati, ruh, akal, dan jiwa dalam ilmu tasawuf itu bisa dikategorikan bermakna sama, yaitu tadi makhluk yang halus, yang mengetahui pengetahuan dan juga sebagai instrumen, alat untuk menangkap ilmu pengetahuan. Kama anal qalba qad yutlaqu 'alal lahmi, seperti halnya juga hati itu kadangkala dinisbatkan atau dinamakan 'alal lahmi, atas daging, as-sanubari, daging sanubari, ya, daging sanubari. Ya, sanubari itu jantung, ya, dan hati manusia yang berbentuk daging itu, daging sanubari, jantung. Asyakl al-muda' fil janib, yang nampak, asyakl yang memiliki wujud, al-muda' yang diletakkan fil janibil aisar, di samping kiri, minas sodri, daripada dada. Jadi letaknya hati, jantung manusia atau hati manusia itu organ tubuh. Kalau kita maknai sebagai hati itu adalah sebagai fisik, daging yang ada dalam organ tubuh manusia itu letaknya berada di sebelah kiri dari dada kita. Makanya kalau kita sholat, kita sedekap meletakkan tangan kanan
telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri dengan mengarahkan sedikit ke arah kiri ya daripada bawah dada kita. Kenapa? Karena samping kiri bawah dada itu adalah merupakan tempat hati. Tapi bermaknakan tempat hati di situ adalah daging sanubari itu atau yang disebut dengan liver. Jantung manusia terletak di situ. Maka di situ mengaitkan hati yang sifatnya fisik dengan hati yang sifatnya metafisik yang tidak terlihat, yang itu adalah merupakan suatu hal yang halus dan juga dapat menyatukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua komponen tadi, yaitu hati bermaknakan organ tubuh manusia dan juga hati bermaknakan pengetahuan, bermaknakan alat yang dapat menyadap, menampung ya daripada keilmuan itu sendiri. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan di sini wa hadzal qalbu mawjudun lil bahaim. Kalau hati itu dimanakan sebagai organ tubuh, maka ini hati yang berbentuk daging ini, liver ini, mawjudun lil bahaim, ada di setiap hewan ternak. Manusia memiliki hati, artinya segumpal daging liver itu atau jantung, maka hewan, kambing, sapi semua memiliki hati juga. Namun yang dimaksud dengan hati di sini tentu bermakna yang awal. Itu adalah sebagai makna yang makhluk Allah ya, yang halus. Wa huwa min alamil mulki wasyahadah. Ya. Wa huwa min alamil mulki wasyahadah. Dan ia berasal dari alamil mulk, dari alam kerajaan. Ya. Al-mulk atau alam malaikat wasyahadah, dari kesaksian. Maka hati yang dimaksud oleh para medis tersebut, yang dimaksud adalah segumpal daging tadi, itu adalah bagian daripada masuk ke alam muluk ya, alam kerajaan dunia, wasyahadah, dan juga kesaksian yang dapat disaksikan oleh semua manusia. Maka tutlaqun nafsu bil makna jami', dan juga dapat dimaknai nafsu itu dengan makna al-jami', yang mencakup ya, li quwwatil ghadab wasyahwa fil insan. Kekuatan amarah dan syahwat di dalam manusia. Kadangkala nafsu, biasanya kita orang Indonesia, biasanya orang Sulawesi itu ya, jangan kamu bernafsu. Nah, pada saat orang marah, emosi, maka kita katakan jangan kamu bernafsu. Itu nafsu juga bisa dimaknai dalam istilah bahasa adalah sebuah kekuatan amarah dan syahwat di dalam manusia. Sama dengan birahi manusia, kita katakan nafsu. Amarah manusia bisa juga dikatakan nafsu. Besar nafsumu, maksudnya birahimu, bisa juga diartikan seperti itu. Itu dalam segi etimologi bahasa. Maka tutlaqur ruh alal jisim al-latif, dan bisa juga dimaknai ruh itu ya, digolongkan ruh itu alal jisimil latif, atas jisim yang halus ya, alladzi manba'uhu tajwiful qalbi, yang mana sumbernya itu berada di rongga hati, al-jasmani, jasmani. Fa insyaru biwasitatil uruq ad-dawarib ila sa'iri ajzail badan, maka tersalurkan dengan wasilah ya,
maka disalurkan ruh itu dengan wasilah al-uruq, dengan wasilah urat-urat ad-dawarib yang besar ila sa'iri ajza'il badan, kepada seluruh anggota tubuh. Jadi bisa juga ruh itu sebagai benda yang halus yang mana terletak pada rongga hati, ya, rongga hati. Maka dengan perantaranya itu dapat apa? Dapat mengalirkan seluruh darah ke seluruh, itu mungkin jantung, ya kan? Karena fungsi daripada jantung itu adalah memompa darah itu agar mengalir ke seluruh tubuh kita. Kama qad tutlaqul al-aqu 'ala al-'ilm bi haqa'iqil umur. Dan seperti halnya juga disebut akal itu atas pengetahuan dengan hakikat segala perkara. Walakin idza urida bihil mudrika, idza urida bihi al-mudriku lil ulum, namun apabila dimaksudkan dengan alat yang dapat menangkap segala ilmu, kana huwal qalbu, maka itu adalah hati. Jadi kalau dimaksud dengan akal adalah alat yang dapat menyadap, dapat menangkap adanya ilmu pengetahuan, maka itu disebut hati. Jadi ini berbeda pendapat antara ulama. Ilmu itu letaknya di mana? Di akal atau di otak atau di hati, ya kan? Jadi akal atau di hati. Maka kalau dalam ilmu tasawuf, tempat ilmu itu bukan di akalnya, tapi di hatinya. Akal, otak itu sebagai alat, bukan sebagai penganalis, ya, daripada ilmu pengetahuan. Yang dapat menganalisa ilmu pengetahuan adalah hati, bukan otak. Otak hanya saja sebagai alat menganalisa yang dilakukan oleh hati. Faqad istarakatil arba'atul alfat fi hadzal ma'na, maka tergabunglah 4 lafaz ini di dalam satu makna. Nah, inilah pembahasan tentang masalah arti hati, apa itu hati, dan juga kata-kata atau lafaz-lafaz yang bersinonim dengan kata hati itu telah dibahas pada pembahasan ini. Insyaallah kita semua menjadikan hati kita hati yang bersih, hati yang sehat, pikiran yang bersih, jernih, pikiran yang sehat, membuat kita semua apa yang ada dalam organ tubuh kita menjadi sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang selamat daripada segala macam penyakit, baik lahir maupun batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.